Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kita hari ini adalah limit tak hingga. Lanjut dari yang kemarinnya, masih menggunakan limit. Nah, sekarang coba lihat bentuk umumnya ini. Di sini adalah bentuk umumnya di mana limit untuk X mendekati hingga dari sebuah fungsi fx. Nah, coba perhatikan untuk yang pertama. Poin yang pertama, jika pangkat keduanya sama, maka hasil limitnya adalah tinggal menuliskan angka di depan pangkat tertinggi. Nah, coba kita perhatikan contoh soalnya. Di sini ada dua contoh soal. Untuk soal yang pertama di sini limit untuk X mendekati tata hingga dari sebuah 8X pangkat 6 min 7X kemudian dibagi atau per 4X pangkat 6 dikurangi 3X. Nah, tadi kan yang dari penjelasan di atas yaitu adalah jika pangkatnya itu sama. Ini pangkat yang tertinggi ya. Coba dari soal ini coba kita lihat mana pangkat yang tertinggi. Nah, untuk pangkat yang tertinggi kan hanya ini. Untuk yang di atas itu 8X pangkat 6. Yang di bawah 4X pangkat 6. Jadi pangkat tertingginya ini. Kalau ini, kalau pangkatnya kan rendah nih. Nah, pangkatnya 1, masing-masing pangkat 1. Jadi yang diperhatikan itu adalah pangkat yang tertinggi. Nah, kalau sama pangkatnya kayak gini, nah tinggal kita ambil koefisiennya. Ini yang di depan. Di depan koefisiennya. Nih, 8 dengan 4. Nih, kalau sudah pangkatnya sama seperti ini, berarti tinggal perhatikan ini, 8 dengan 4 atau koefisiennya. Atau di depan dari X, variabel X. Jadi 8 per 4. Nah, 8 dibagi 4 kan hasilnya 2. Tinggal itu doang hasilnya. Gampang kan? Nah, untuk soal yang kedua. Nah, kita dari ini banyak banget nih. Ini 3x pangkat 5 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 3x x tambah 1 dibagi atau per 2x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5x tambah 2. Nah, kembali yang seperti di atas tadi, pangkat yang tertinggi. Nah, kita perhatikan untuk di atasnya dulu. Nah, pangkat yang tertinggi di atasnya ini kan ini 3x pangkat 5 kan? Kalau ini kan 4x pangkat 3. Berarti lebih tinggi dengan yang ini. Jadi 3x pangkat 5. Ini hasilnya yang di bawah ini, atau pangkat yang rendah ini, hasilnya 0 semua. 0 semua ya. Atau anggap aja nggak ada. Kita perhatikan yang pangkatnya tertinggi aja. Nih, pangkat yang tertinggi 3x pangkat 5. Nah, kalau yang di bawah, di sini ada 2x pangkat 5, 2x pangkat 2, 5x ditambah 2. Nah, pangkat yang tertinggi di bawah kan yang ini, 5x pangkat 5. Jadi yang kita perhatikan ini, 2 ini. Yang di atas 3x pangkat 5, 2x pangkat 5. Kalau yang ini anggap aja nggak ada. Atau hasilnya di sini itu adalah 0. 0 ya. Nah, jadi kalau pangkatnya sudah sama seperti ini, jadi yang kita perhatikan itu adalah koefisien ini. Atau angka yang di depan variabel X ini. Jadi di sini 3 per 2. Atau 3 dibagi 2 kan sudah nggak bisa. Hasilnya pasti koma kan? Ya udah, hasilnya sampai di sini aja. Paham ya? Kemudian lanjut. Nah, untuk yang kedua, jika pangkatnya lebih besar yang di bawah, maka hasil limitnya 0 adalah 0. Nah, pangkat lebih besar yang di bawah. Coba perhatikan contoh soalnya. Ini kan pangkat yang coba baris ke atas, barisan yang di atas 6x pangkat 2 dikurang 2x tambah 3. Kemudian barisan yang di bawah 7x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 3. Nah, perhatikan bunyinya di atas ini adalah pangkatnya lebih besar yang di bawah. Nah, ini kan soalnya pangkatnya yang lebih besar di bawah ya, adalah hasilnya 0. Nah,
nanti setiap pangkatnya yang lebih besar di bawah, otomatis nanti hasilnya 0. Intinya hasilnya 0. Sebenarnya ini yang paling gampang. Yang diperhatikan yang perlu dihafal ini. Kalau pangkatnya lebih tinggi di bawah, berarti hasilnya 0. Nah, coba perhatikan ini. Nah, yang ada pangkatnya kan pangkat yang tertinggi. 6x pangkat 2, kalau yang di atas kan barisan di atas, yang tertinggi 6x pangkat 2. Kalau barisan di bawah, yang tertinggi pangkatnya 7x pangkat 3. Nah, jadi yang diperhatikan ini. Yang di atas 6x pangkat 2, yang di bawah 7x pangkat 3. Nah, kalau ini kan yang tertinggi pangkatnya itu 7x pangkat 3 ya. Nah, 7x pangkat 3. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jadi kan ini sama-sama dibagi dengan istilahnya kalau ditanya, dapat 0 ini dari mana gitu, kok bisa 0 gitu ya. Nah, kalau ini sama-sama dibagi dengan angka tertinggi ini, pangkat X pangkat 3. Nah, kalau kita bahas sama-sama dibagi X pangkat 3 kan otomatis habis kan ini, tinggal 7 angka 7. Nah, kalau kita bagikan angka 3 juga, ini X pangkat 3. Jadi hasilnya kayak turunan ya, jadi hasilnya 6X, gitu kan. Nah, kalau kita ganti nilai X-nya ini, ganti dengan tak terhingga ini, kan hasilnya 0. Setiap yang dibagikan dengan tak terhingga itu hasilnya 0. Kalau kita ganti dengan tak terhingga jadi 0 X-nya. 6 kali 0 kan 0. Jadi hasilnya 0, makanya 0-nya di sini. Intinya yang diperhatikan nanti, kita lihat dari angka tertinggi variabel pangkat tertinggi atau koefisien yang tertingginya ini yang digunakan. Nah, kalau di sini otomatis nanti 0, hasilnya 0. Jadi di sini 0. Nah, di sini kan 7. Kan ini kan hilang karena X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 kan 1. Jadinya kalau 1 nggak perlu ditulis, atau 7 kali 1 hasilnya 7. Makanya 0 dibagi 7 hasilnya 0. Nah, berapapun yang dibagikan dengan angka 0 itu hasilnya tetap 0. Mau 0 dibagi 100 tetap hasilnya 0. Gitu ya. Kemudian lanjut. Untuk yang terakhir, jika pangkatnya lebih besar yang di atas, maka hasil limitnya adalah tak hingga atau tak tentu. Nah, yang tadi kan di bawah, pangkatnya yang lebih tinggi. Nah, sekarang yang di atas, pangkatnya yang lebih tinggi. Nah, kalau pangkatnya yang di atas lebih tinggi, berarti ini kan kayak tadi ya, sebenarnya langsung hasil kalau pangkatnya lebih tinggi di atas, sebenarnya hasilnya langsung ini aja, tak hingga. Nah, kenapa di sini 4, hasilnya 4? Ini anggap saja nggak ada ya di sini. Di sini anggap aja nggak ada. Ini istilahnya 0, hasilnya semuanya 0 ini. Kalau disubstitusikan dengan tak hingga ini. Nah, di sini, karena di sini koefisiennya perhatikan yang pangkatnya tertinggi aja. Jadi 4 sisanya ini. Nah, kan ini hilang kan, karena sama-sama dibagi X pangkat 7. Hasilnya hilang. Nah, jadi 4. Nah, kayak yang tadi kan intinya yang pangkatnya rendah, anggap aja ini 0. Jadi 0 semuanya. Udah Ibu jelasin tadi ya kenapa di sini 0. Makanya ini kita langsung aja. Hasilnya 0. Di sini 0. Jadi 4 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga atau tak tentu. Gampang ya, nggak ada kendala sama sekali. Intinya, kayak yang pertama, untuk soal yang pertama, jika pangkatnya sama, berarti yang diperhatikan itu adalah jika pangkat yang tertinggi ya maksudnya. Nah, jika pangkat tertingginya ini sama, nanti yang diperhatikan yang di depan ini, 4 dengan 8. Nah, ini juga. Ini pangkatnya sudah sama kan? Jadi yang diperhatikan ini, yang di depannya ini, koefisien yang di depan yang pangkat tertinggi ini. Nah, kemudian, kalau yang kedua, jika pangkatnya yang di bawah lebih besar atau lebih tinggi, berarti hasilnya 0. Hasilnya 0 ya. Karena setiap dibagikan dengan 0, hasilnya 0. Mau berapapun angka itu tetap hasilnya 0. Kemudian yang terakhir.
Kalau yang terakhir, yang diingat aja, jika pangkatnya lebih besar yang di atas, berarti ini tak terhingga. Hasilnya tak terhingga kalau lebih besar yang di atas. Pangkatnya yang lebih besar di atas. Bisa langsung ini tanpa diproses seperti ini, bisa langsung ini. Yang diingat aja, pangkatnya yang di atas berarti hasilnya tak terhingga. Kemudian kalau pangkatnya lebih besar yang di bawah, hasilnya 0. Terus kalau sama-sama pangkatnya, pangkat tertingginya udah sama-sama hasil angkanya, jadi yang diperhatikan adalah koefisiennya ini. Paham ya? Sekarang, nah untuk latihannya lanjut di classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.